Pemirsa, duplikat bendera merah putih dan salinan naskah teks proklamasi tiba dan disimpan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara setelah menjalani kirap dari Monas, Jakarta menuju IKN. Duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi yang dibawa oleh tim Purna Paskibraka 2023 tiba di Istana Negara IKN pukul 3:28 sore waktu Indonesia Tengah. Duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi diserah terimakan kepada ajudan presiden. Setelah diterima, kemudian dilaporkan kepada Kepala Sekretariat Presiden. Bendera pusaka dan naskah proklamasi tersebut disimpan di sebuah ruangan khusus di Istana Negara IKN. Sebelumnya prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang ada di ruang kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. Tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda dan marching band. Perjalanan kirap Sang Merah Putih diawali dengan marching band atau drum band Akademi TNI Polri. Mereka mulai mengiringi kirap dari Monas menuju Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha. Iring-iringan kirap diikuti berbagai elemen seperti Purna Paskibraka, pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres, detasmen kavaleri berkuda, Paskibraka DKI Jakarta, Gordon IPDN, Poltekip, dan Satpol PP. Total keseluruhan peserta yang mengikuti kirap sebanyak 848 orang. Ribuan warga yang datang dari berbagai wilayah pun antusias melihat kirap. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah putih guna menghormati bendera merah putih dan teks proklamasi kirap dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya usai melintasi kawasan Patung Kuda dan Semanggi, kirap bendera tiba di Halim Perdana Kusuma. Iring-iringan menuju Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Dan selanjutnya naskah teks proklamasi dan bendera duplikat yang dibawa Purna Paskibraka 2023, Kacina Ozora dan Keila Azahra Purnama masuk ke dalam kabin pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Rombongan kirap bendera ini akan menempuh penerbangan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan usai mendarat, kirap melanjutkan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara. Nah, pemirsa, petugas pembawa baki yang membawa Sang Merah Putih dalam kirap dari Monas ke Ibu Kota Negara atau IKN berjumlah 4 orang. Dan keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17-an di Istana tahun 2003 yang lalu. Kirap bendera pusaka dilaksanakan pagi ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kirap bendera pusaka kali ini pun melibatkan mantan paskibraka nasional. Hanya saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bendera pusaka akan dibawa dari Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan dari Istana Negara di IKN. Ada 4 Purna Paskibraka yang dipercaya sebagai pembawa baki bendera pusaka dalam kirap hari ini. 4 Purna Paskibraka ini yaitu Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, Lili Andriani Suparman Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat orang ini adalah pembawa baki saat upacara 17 Agustus di Istana tahun 2023 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kacina Ozora, anak pasangan Fajar Rianto dan Kumi Indang Inara ini terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Ia bahkan dipercaya menjadi pemegang bendera pada peringatan HUT ke-79 RI.
Gadis kelahiran 26 Juni 2007 ini merupakan salah satu dari belasan putra-putri terbaik Bumi Tambun Bunga yang lolos seleksi di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kacina Ojora merupakan siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya. Gadis asli Dayak Meanyan dan Dayak Ngaju ini pun sebelumnya tak menyangka bisa lolos menjadi paskibraka seperti tahun sebelumnya. Kacina Ojora yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan 63 kg merupakan anak tunggal di mana ayahnya berprofesi sebagai ASN di Bapeda Litbang Kota Palangkaraya dan ibunya ASN di BPKAD Kota Palangkaraya. Kacima Ojora merupakan anak yang cerdas. Ia memiliki hobi membaca, main gitar, dan olahraga. Ia pun fasih bahasa Inggris. Kacima Ojora kelak bercita-cita masuk dalam pendidikan akademi militer. Sementara Kela Azahra Purnama, putri terbaik asal Sumatera Selatan ini dipercaya menjadi pembawa teks proklamasi pada peringatan HUT ke-79 RI. Kela sebelumnya juga menjadi salah satu pembawa baki Paskibraka Nasional pada tahun 2023 kemarin. Dari kelahiran Lubuk Linggau 10 September 2007 silam ini merupakan siswi SMA Negeri 4 Lubuk Linggau yang lahir dari keluarga polisi. Ayahnya adalah anggota Polri bernama Tatang Purnama, begitu pula sang kakak perempuannya yang juga meniti karir sebagai polisi wanita. Sementara ibunya Sustiliana berprofesi sebagai perawat. Lahir dari keluarga polisi, Kela pun bercita-cita mengikuti jejak kakaknya menjadi seorang poluan. Kela juga memiliki hobi olahraga dan aktif jadi atlet voli binaan PBV Karolin Lubuk Linggau. Dan pemirsa, ada yang istimewa di peringatan HUT RI ke-79 tahun ini, di mana untuk pertama kalinya Sang Merah Putih akan berkibar di Ibu Kota Nusantara. Dan menariknya, duplikat bendera pusaka dibawa khusus menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU. Pemirsa, di usianya yang ke-79 tahun, tentunya upacara 17 Agustus dilaksanakan di dua lokasi. Yang pertama di Jakarta dan juga di IKN. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024, kirap bendera pusaka akan dimulai dari Monas menuju ke IKN dan terbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saya pun beserta juru kamera Jamie Jasid ingin mengetahui seperti apa pesawatnya dan juga seperti apa detailnya. Untuk itu, mari ikuti saya. Pesawat angkut Boeing 737-400 Kadron 17 dengan nomor registrasi A7305 milik TNI AU inilah yang mendapatkan misi khusus membawa duplikat bendera pusaka dari Lanut Halim Perdana Kusuma ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi para anggota perwira semuanya. Seperti kemarin sudah kita siapkan pesawat, kondisi baik. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari pesawat, kru, hingga proses saat duplikat bendera pusaka masuk ke dalam pesawat. Pilot pesawat Boeing TNI AU ini diseleksi khusus dan harus lolos kualifikasi. Jadi mereka yang terbang Boeing di Skadron 17 ini adalah penerbang-penerbang yang sudah dilatih, mulai dari menjadi co-pilot, kemudian captain, instruktur, dan sebagainya. Jadi besok yang terbang adalah mereka yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penerbang, khususnya penerbang VIP dari pesawat Boeing 737 ini. Pak, di Halim Perdana Kusuma ini kan banyak banget pesawat militer. Betul. Terutama pesawat angkut kayak Hercules, yang baru juga, terus ada Boeing, segala macam. Kenapa harus pakai pesawat Boeing untuk membawa bendera ini? Karena bendera pusaka ini kan seperti yang disampaikan adalah VVIP. Perlakuannya sama dengan VIP maupun VIP. Sesuatu yang harus kita hargai. Seperti yang kita tahu bahwa pesawat Boeing ini yang sering digunakan oleh para pejabat kita, baik itu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden maupun Bapak Menteri. Jadi menggunakan pesawat. Oke, kalau gitu saya boleh ngeliat nggak? Dalam itu ada apa aja sih fasilitasnya? Silakan. Oke. Boleh, silakan. Mari kita naik. Bapak dampingin ya. Oke, kita dampingin. Seperti inilah suasana di dalam pesawat Boeing 737 yang akan membawa duplikat bendera pusaka. Para kru akan menunggu hingga duplikat bendera pusaka tiba di IKN. Ini cabin kita, ini yang VIP. Biasa untuk para pejabat kita VIP di sini, Mas, untuk tempatnya. Nanti kemungkinan untuk bendera pusaka akan kita letakkan di meja sini. Berarti sama pembawa bakinya juga tuh ya? Betul. Orang dari Paskibranya? Betul, termasuk Paskibranya. Mungkin akan dibagi, kalau misalkan tidak cukup di sini, nanti akan dibagi di belakang.
Meski buatan tahun 90-an, kondisi pesawat Boeing nomor registrasi A7305 ini masih layak dan terpelihara dengan baik. Pemirsa, tadi kita sudah melihat-lihat seperti apa isi dari dalam pesawat, kemudian juga kokpitnya, dan tentunya ini semua sudah siap untuk menunjang sarana perjalanan membawa bendera merah putih menuju ke IKN. Dan kita doakan semoga dalam proses pada tanggal 10 Agustus 2024 ini berjalan dengan lancar dan juga selamat. Dari Halim Perdana Kusuma, Nata Arman, dan juru kamera Jemi Jasin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, kendaraan taktis Maung yang membawa kirap Sang Merah Putih merupakan hasil produksi PT Pindad Bandung. Nama Maung diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kehadiran Maung kendaraan taktis ringan ini menjadi pembeda kirap bendera pusaka dalam perayaan HUT kemerdekaan ke-79 RI. Maung dikerahkan untuk mengantar 2 anggota Paskibraka yang membawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Perjalanan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dibawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kendaraan hasil produksi PT Pindad Bandung ini memiliki sejarah panjang. Mulai dikembangkan tahun 2018 dengan nama Bima M31, sementara nama Maung diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Nama Maung berasal dari bahasa Sunda yang berarti harimau, yang melambangkan kekuatan, kegesitan, dan daya tahan kendaraan. Berkapasitas 4 penumpang, Maung mulai diproduksi tahun 2020 seharga 600 juta per unit. Maung dirancang sebagai kendaraan standar operasional militer di berbagai medan tempur yang sulit dilalui, melewati genangan air 70 cm, menanjak hingga tanjakan 30 derajat, dan daya jelajah hingga 800 km dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Untuk kebutuhan militer dilengkapi braket senjata dan konsol senapan serbu, perangkat GPS, serta kaca dan bodi anti peluru. Sementara versi sipil tanpa tampilan atribut militer. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan HUT RI tahun ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah persiapan terus dilakukan, salah satunya pembangunan sejumlah bangunan utama di kawasan inti pusat pemerintahan yang terus dikebut agar para menteri bisa segera pindah tugas bersama Presiden Jokowi. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan pun dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menjadi lokasi digelarnya upacara. Otorita IKN terus mematangkan persiapan penyelenggaraan, salah satunya Istana Negara. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengecek progres pembangunan Istana Negara di IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Istana Garuda kini sudah berdiri kokoh dan lapangan upacara yang tepat berada di depan istana juga telah rampung, meski masih ada beberapa sudut dalam tahap finishing. Nantinya Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Pegelaran atau peringatan detik-detik proklamasi sampai saat ini kita masih melakukan finishing, melakukan penyempurnaan mulai dari tenda, kemudian tata tempat, termasuk juga kita mulai simulasi pergerakan bus begitu untuk memastikan dan memberikan rasa nyaman kepada para tamu undangan, memberikan rasa puas karena di hari itu kita ingin semua tamu undangan termasuk juga warga negara Indonesia dimanapun berada ingin dalam suasana sukacita dan bahagia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semua pihak berharap persiapan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai rencana, sehingga upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN berjalan lancar karena upacara Hari Kemerdekaan akan menjadi momentum bersejarah yang menginspirasi bangsa.
Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka telah memasuki pemusatan latihan sejak 13 Juli lalu. Latihan baris berbaris secara intensif terus dilakukan sebagai upaya persiapan jelang upacara yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara untuk pertama kalinya. Pemirsa, 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia sudah terpilih dan mereka akan mengukir sejarah sebagai pasukan paskibraka pertama yang berangkat ke Ibu Kota Nusantara untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-79. 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi di Indonesia inilah yang akan mengibarkan bendera pusaka saat upacara Hari Ulang Tahun ke-79 RI yang pertama kali digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Paskibraka nasional dibagi beberapa formasi. Pasukan 45 merupakan pasukan pengawal, pasukan 17 merupakan pasukan komando, dan pasukan 8 yang merupakan pasukan inti terdiri dari pengibar dan juga pembawa bendera. Aku pengen tanya dong, nih kalian kan di sini sudah dari tanggal 13 Juli dan sudah banyak proses yang dijalani. Nah, kira-kira awalnya kalian menjalani proses dari seleksi itu seperti apa sih? Mungkin dari Yohan, dari Papua Tengah, mungkin bisa cerita? Mulai dari seleksi, pertama saya tidak pernah bermimpi untuk mengikuti Paskibra, tetapi saya dikasih kesempatan sama provinsi untuk mengikuti Paskibraka. Ya, jadi persiapan saya selama untuk mengikuti Pusdiklat di sini, yaitu yang saya siapkan itu pertama fisik, mental, terus kesehatan itu yang paling utama. Terus belajar, kita juga harus sering belajar untuk mengikuti Pusdiklat ini. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI tahun ini akan digelar di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengajak para pemimpin redaksi media nasional dan lokal pemirsa berkeliling kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara baru Indonesia. Mantan Panglima TNI itu memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap digunakan untuk puncak HUT ke-79 Republik Indonesia. Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto menyatakan istana baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-79 RI. Dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi. Nantinya Balikpapan, Pulau Balang IKN bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Sementara bangunan kantor aparatur negara dan fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Tata upacara militer dalam pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN juga akan sama seperti di Jakarta, termasuk dentuman meriam dan flypass pesawat tempur. Ini juga hampir persis sama kegiatan-kegiatan itu. Di luar tata upacara militer juga ada ubadui. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11. Pada 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di IKN. Pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan menjadi simbol kepindahan ibu kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi
mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, HUT ke-79 RI di IKN KRI Banda Aceh angkut ratusan pasukan TNI Polri beserta sejumlah kendaraan dari Jakarta ke Balikpapan. Di IKN, para pasukan akan melakukan berbagai persiapan pengamanan jelang upacara Hari Kemerdekaan. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh 593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Kapal yang mengangkut total 171 prajurit TNI dan 100 taruna dari Akademi TNI dan Akademi Polri dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis 8 Agustus 2024. Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu malam. Dalam rombongan keberangkatan pasukan, beberapa pasukan berasal dari Satuan Musik 3 Matra, yaitu Satuan Musik atau Satsik TNI Angkatan Darat 25 orang, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut 99 orang. Kemudian ada juga dari pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres 36 orang, prajurit yang berdinas di Sekretariat Presiden 4 orang, dan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 1 orang. Sementara dari rombongan taruna rinciannya Taruna Akademi Militer 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Laut 25 orang, Taruna Akademi Angkatan Udara 25 orang, dan juga Taruna Akademi Kepolisian 25 orang. KRI Banda Aceh juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari 3 Matra dan Polri. Kendaraan-kendaraan yang jumlahnya 30 lebih terdiri dari bus dan truk, kemudian mobil dinas tipe SUV dan juga sepeda motor. Pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah memantau langsung segala proses persiapan di IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dikebut oleh pemerintah, terutama menjelang diselenggarakannya upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia Perdana di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo pun telah memantau langsung segala proses persiapan, termasuk telah mencoba berkantor di Istana Nusantara selama 2 hari pada Senin hingga Selasa kemarin. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, sarana dan prasarana untuk upacara nanti sudah siap. Presiden Jokowi dijadwalkan upacara di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. Upacara 17 Agustus di IKN juga menandai dimulainya peralihan ibu kota negara. Dan Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sudah dilengkapi dengan rus, furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose, furniture lepas itu oleh Kemenseknek. Karena masih ada pekerjaan. Seperti diketahui pada 17 Agustus 2024 akan berlangsung secara perdana upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Upacara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Menteri Kabinet dan tamu negara sahabat dan tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pasalnya di sana Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Kementerian PUPR telah menyelesaikan pemasangan bilas sayap burung Garuda kantor Presiden Ibu Kota Nusantara yang merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
Ini artinya bangunan kantor presiden di IKN telah selesai dibangun. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah sayap keempat 1.650. Burung Garuda raksasa di kantor presiden IKN dirancang dengan bentangan sayap 177 meter dan tinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi, meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Setelah kantor presiden di IKN rampung, rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di sana pada hari ini 28 Juli 2024. Sekaligus meninjau progres pembangunan infrastruktur yang ada. Presiden Jokowi juga rencananya akan memimpin sidang kabinet pada Selasa 30 Juli. Mendakapi hal itu, Jokowi menyatakan jika infrastruktur dan perabotan seperti furniture sudah siap, maka sidang kabinet memungkinkan digelar di IKN Nusantara. Sementara Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden mengatakan, ada atau tidaknya sidang kabinet, Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR tetap sediakan segala kebutuhan berkantor di IKN. Setelah kantor presiden selesai dibangun, pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN terus dikebut. Berdasarkan data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024, progres pembangunan lapangan upacara mencapai 87,6%. Sumbu kebangsaan atau plaza seremoni tahap 1 sudah selesai 100% dan siap digunakan untuk kegiatan upacara 17 Agustus 2024. Untuk kantor sekretariat presiden, progresnya sudah 93,86%. Kemudian kantor Kemensetnek mencapai 84%. Progres pembangunan kantor Kemenko bervariasi. Kemenko 1 83,4%, Kemenko 2 42,7%, Kemenko 3 87,9% dan Kemenko 4 91,5%. Panitia Seleksi atau Pansel telah melakukan penilaian terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya sebanyak 40 dari 230 peserta dinyatakan lulus seleksi. Dua wakil ketua KPK saat ini, Johannes Tanak dan Nurul Gufron, juga dinyatakan lulus dalam seleksi calon pimpinan KPK 2024-2029. Selain itu ada pula Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan, anggota DPR Johan Budi, hingga Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Ketua Pansel KPK Muhammad Ateh mengatakan Pansel mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta calon pimpinan KPK untuk masa jabatan 2024-2029 yang dinyatakan lulus. Berikut ini nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos tes tertulis. Dan berikut ini peta sebaran sejumlah peserta lolos tes tulis calon pimpinan KPK dari unsur Polri. Ada Irjen Joko Purwanto, Irjen Didik Agung Wijarnako, Deputi Korsup KPK, Komjen RZ Pancaputra, Sekretaris Utama Lemhanas, Komjen Setio Budianto, Irjen Kementan, Irjen Purnawirawan Sang Made Mahendra Jaya, Brigjen Rahmat Setiadi, Staf Sus Menpan RB, Komjen Agung Setia Imam Effendi, Sekretaris Utama BIN. Kemudian dari unsur jaksa ada Andi Herman, Fitroh Roh Cayanto, Harli Siregar, Sugeng Purnomo. Dari unsur petahana ada Nurul Gufron, Johannes Tanak. Kemudian dari unsur internal KPK, pemirsa, ada Pahala Nenggolan atau Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Ada Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Didik Agung Wijarnako, Deputi Korsup KPK. Selain itu dari unsur hakim ada Albertus Usada, Ibnu Basuki Widodo, Minahur Rahman, Rios Rahmanto. Dari unsur pejabat ex-pejabat publik, ada Johan Budi, Sudirman Said, Pungki Indarti.
Pemirsa, 40 kandidat calon pimpinan KPK telah lulus seleksi tes tulis. Melihat nama-nama yang lolos, yang didominasi oleh aparat penegak hukum, akhirnya mengundang tanya publik mengenai transparansi panitia seleksi atau pansel KPK dalam melaksanakan tugasnya. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengungkapkan tidak adanya informasi yang transparan dan juga terbuka kepada publik mengenai prosedur, indikator penilaian, dan jadwal seleksi calon pimpinan KPK yang dikhawatirkan ada potensi keberpihakan panitia dalam proses seleksi. Sementara di satu sisi, anggota DPR RI dari Komisi 3, Hinca Panjaitan menilai proses seleksi Capim KPK ini dilakukan secara terbuka, hingga tidak ada yang salah dengan banyaknya calon pimpinan anti rasuah tersebut dari penegak hukum. Kemudian dengan kondisi ini, apakah fungsi KPK akan semakin dikuatkan atau justru dilemahkan? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami saat ini ada Manik Margana Mahendra, selaku juru bicara atau jubir dari Partai Perindo. Praswat Abung Indonesia memanggil atau IM 57+, dan juga Reski Sriwibowo, selaku anggota pansel KPK dari sambungan telepon. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, terima kasih untuk waktunya bagi Sindo Sore. Kita ke Bung Reski terlebih dahulu. Selamat sore Bung Reski. Dari 40 nama ini ada 16 aparat penegak hukum dan 7 diantaranya merupakan jenderal juga purnawirawan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya begini ya, artinya nomor satu sebenarnya kita itu di pansel itu kita sudah berusaha untuk nomor satu adalah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk siapapun mendaftar. Terus kemudian kedua, kami sudah mendengar masukan dari banyak pihak, dari media, dari NGO, dari penegak hukum, dari swasta, dari BUMN. Waktu itu kami undang semuanya juga untuk melakukan proses konsultatif kepada stakeholder ini untuk mendengarkan masukan-masukan. Sebenarnya kayak apa sih yang diinginkan dari pimpinan KPK besok ini? Terus yang ketiga, kita juga udah jemput bola, dalam arti kita tuh udah waktu itu dalam prosesnya kita touring ke beberapa daerah untuk menyaring siapa yang mau masuk ke dalam proses seleksi. Nah itu jadi sebenarnya kita upaya aja tuh kita sudah lakukan, jadi walaupun terbuka, tapi kita juga berusaha mensosialisasikan sebenarnya pimpinan KPK ini posisi buat siapa saja gitu yang merasa bahwa kompetensinya cukup, terus kemudian punya idealisme, kemauan, itu semuanya udah kita masukin semua gitu Mbak. Jadi rasanya sih saya sih sudah melihat bahwa prosesnya sudah kami jalankan dengan baik lah ya gitu ya Mbak. Itu sih tanggapan saya dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dalam prosesnya ini juga ujian misalkan. Kita juga melibatkan reader misalkan. Readernya itu nggak tahu siapa yang diuji. Jadinya nggak ada proses dia tahu, oh si ini saya meriksa soalnya siapa, soalnya kayak gimana, semuanya itu benar-benar onsite. Jadi rasanya sih secara prosedur, rasanya kami di pansel itu sudah melakukan dengan inilah ya gitu, sebaik mungkin lah. Hingga saat ini. Itu Mbak. Ya, berarti proses seleksi itu sebetulnya sudah dilakukan sesuai prosedur. Kalau dari Mas Praswat sendiri melihat proses seleksi ini hingga muncul nama-nama calon pimpinan KPK, pandangan dari teman-teman dari IM 57 sendiri seperti apa Mas? Ya, dari yang pertama kan yang kita kritisi sebenarnya yang harus kita ingat bahwa KPK ini katalisatornya penegak hukum. Jadi memang ditugaskan pertama kali pada saat dia di konsideran pembukaan undang-undangnya 30 tahun 2002 itu untuk menegakkan penegakan hukum pemberantasan korupsi di level penegak hukum, itu yang paling utama. Jadi ini juga yang harus kita jadi concern kita semua, bahwa hari ini di 40 nama besar itu ada hampir 40% atau 50% lah ya, itu ada dari kejaksaan, kepolisian, dan dari hakim. Ini yang juga jadi concern kita. Apakah nanti akan terulang lagi di era Firly Bahuri, waktu itu ada jenderal aktif bintang 3, terus lalu jadi ketua KPK dan tidak mengundurkan diri. Ini presiden baru ini. Ini juga yang harus diingat sama teman-teman pansel. Waktu Firly Bahuri diangkat, itu dia tidak mengundurkan diri. Jadi dia saat itu selama 4 tahun masa kepengurusannya, masa kepemimpinannya itu dia 2 tahun itu masih menjabat sebagai polisi aktif yang terikat pada Sumpah Prajurit Bayangkari. Tentu saja dia memiliki pimpinan yaitu Kapolri dan
monoloyalitas itu tidak akan mungkin tercapai kalau misalnya para penegak hukum ini masih sebagai jaksa aktif, polisi aktif misalnya. Itu nggak diminta mengundurkan diri, tidak seperti era-era sebelumnya dari Pak Bibit Samad Prianto, dari Pak Ibu Basaria Panjaitan, atau Piko Rahman, itu semua mengundurkan diri dan sudah bebas dari kekuasaan lain gitu loh pada saat dia menjabat sebagai ketua atau pimpinan KPK. Jadi idealnya memang nama-nama yang sudah tertera begitu, sebaiknya mereka yang masih menjabat lebih baik mengundurkan diri dari posisinya supaya tidak ada. Apalagi nanti kalau sudah memasuki 10 besar ya di pimpinan DPR itu harus mengundurkan diri. Karena apa? Nggak mungkin omong kosong dan bohong sekali kalau dia masih menjabat sebagai. Tidak ada konflik of interest ya? Pasti konflik of interest. Betul. Pasti konflik of interest. Ya, analisa Anda, Mas Manik, seperti apa? Ya. Kalau saya mungkin mau melihat ini berdasarkan dari bagaimana kepercayaan publik yang pasca 2019 atau revisi Undang-Undang KPK kemarin itu masih terus menurun terhadap KPK. Artinya publik sendiri pun juga menilai bahwa mereka berharap KPK dapat menjadi lembaga independen yang kemudian tingkat independensinya ini bisa dipercaya oleh publik sehingga kasus-kasus korupsi itu bisa benar-benar ditindak secara baik dan juga komprehensif gitu. Nah, apa yang perlu menjadi catatan sebenarnya adalah memastikan bahwa tidak adanya loyalitas berganda terhadap institusi-institusi yang kemudian saat ini mereka tangani begitu ya. Jadi saya sangat berharap bahwa dengan adanya pergantian calon pimpinan baru, KPK pun juga memiliki gambaran atau visi ke depan bahwa kita pernah berada dalam tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu di atas 80%. Tapi saat ini saya rasa 70% saja belum pernah sampai gitu ya pasca revisi Undang-Undang KPK. Artinya harapan terkait dengan perbaikan lembaga independen kita itu harus ada dan proses-proses yang kemudian juga dilakukan saat ini ya saya juga mengapresiasi dari Pansel KPK menyatakan membuka seluas-luasnya artinya ya ini harus terus didorong, namun balik lagi ke depan kita juga harus punya visi yang sama bahwa KPK harus menjadi lembaga independen yang kemudian mendapat kepercayaan publik yang lebih tinggi lagi. Ya, karena bagaimanapun seleksi Capim dan juga Dewan Pengawas ini memang dibuka selebar-lebarnya, jadi betul-betul terbuka untuk siapapun. Tapi bagaimana Bung Reski, tadi Anda bisa menjawab keresahan publik begitu ya, bagaimana bisa memastikan bahwa calon-calon pimpinan ini tidak memiliki loyalitas ganda, tadi kalau katanya Mas Manik. Ya, ini juga sebenarnya bukan cuma concern dari dari Mas Kaswat, dari Mas Manik gitu ya. It's everybody's concern ya. Jadi memang kita berusaha sebaik mungkin ya. Pada saat ini yang pasti bisa kami lakukan itu adalah memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan undang-undang. Nah itu yang kami coba lakukan semaksimal mungkin. Nah. Untuk menjawab loyalitas ganda sebenarnya ini juga satu hal ya, artinya memang nanti kita ini masih dari 40 ke 10 nih Mas. Betul. Nah 40 ke 10 tuh so many things will happen gitu. Nah terus itu juga salah satu hal yang kita catat sebagai masukan ya, bahwa memang loyalitas ganda ini itu coba kita lihat sebagai bagaimana setiap calon itu bisa menginterpretasikan bagaimana yang namanya independensi itu sebagai sesuatu yang yang menjadi concern lah ya dari besok pimpinan KPK itu ya sudah bisa merefleksikan itu dalam setiap tindakannya gitu Mas. Jadi masih ada prosesnya nih, masih ada proses sampai ke 10 ke depan. Nah, dalam arti itu memang concern kita catat dan itu nanti kita lihat ini ada proses kompetensi, terus kemudian ada proses interview. Nah, itu nanti bagian-bagian yang pasti akan kami akan kami klarifikasi ke setiap calon nanti gitu, Mas. Oke. Oke, berarti nantinya kita juga ingin tahu begitu, Bung Rizky, bahwa seperti apa indikator penilaian itu kan memang betul-betul bisa diberitahukan secara terbuka kepada publik. Karena yang dikeluhkan adalah, ini nggak tahu nih bagaimana indikator penilaian sendiri dan bagaimana proses seleksi itu bisa dilakukan. Karena memang ada beberapa concern, begitu salah satunya mereka yang gagal untuk menekan korupsi tapi bisa lolos tes tertulis seperti itu. Dan kalau tadi kan concernnya... Iya.
Ya, saya bisa langsung jawab kalau itu. Iya, silakan, Bu. Ini tes tertulis itu baru satu part of it gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilalui oleh setiap calon. Iya. Pimpinan dan calon dewas. Banyak sekali hal yang mesti mereka istilahnya proof ke kita bahwa mereka memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Rasanya sih kriterianya nggak jauh-jauh kok dari harapannya semua gitu ya. Dari harapannya masyarakat, dari harapannya penegak hukum, dari harapannya sektor bisnis. Rasanya sih nggak jauh-jauh kok gitu. Artinya kita semua juga punya concern yang sama terhadap indikatornya. Nah itu nanti indikatornya dalam proses lebih lanjut akan kita perdalam gitu, Mas. Oke, baik. Tadi Mas Praswat sempat menyampaikan supaya tidak ada terjadi konflik of interest, sebaiknya mengundurkan diri sebelum menjabat. Tapi tadi memang itu juga sudah menjadi concern dari teman-teman panitia seleksi KPK sendiri. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Mas Praswat sendiri, apakah sebetulnya harus mengundurkan diri dari sekarang selama proses atau nanti? Karena kan proses seleksi ini masih ada tahapannya lagi ya. Dan masih ada 30 orang lagi nantinya akan tereliminasi hingga mencapai 10 calon pimpinan KPK ke depan. Menurut saya setidak-tidaknya pada saat pengiriman 10 sih Mbak ya, itu udah harus mengundurkan diri karena itu kan sudah masuk dalam proses politik ya di DPR. Tetapi juga selain soal isu loyalitas ganda dan monoloyalitas itu, ada juga yang paling juga jadi satu concern yang penting itu lulusnya Nurul Gufron di dalam 40 besar ini itu menjadi satu hal yang sangat kritikal buat teman-teman di koalisi masyarakat sipil. Karena apa? Karena Nurul Gufron harusnya sudah menghadapi putusan sidang kode etik yang kemudian diajukan petun dan lain-lain. Karena ingat ya Mbak, karena belum pernah terjadi dalam sejarah proses etik itu ditunkan sehingga harus berhenti. Karena etik itu beyond the law, di atas proses etik, dan yang bersangkutan itu terjerat dugaan trading of influence dalam proses penegakan hukum yang dilakukan penyidikan di KPK yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo karena ada pejabat atau staf pegawai di lingkungan kementerian tersebut yang kemudian dibantu oleh yang bersangkutan untuk pindah. Nah ini yang juga jadi satu concern kita semua. Dia juga melaporkan ke kepolisian atas pimpinan Dewas yang sedang melaksanakan tugasnya di Bareskrim. Itu juga sempat kita datang ke Dewas, teman-teman Dewas, dan kita tanya, dan Dewas sudah mengeluarkan surat resmi kepada kita semua bahwa proses kode etik untuk Nurul Gufron sudah selesai dan siap diputuskan. Namun digugat Titun lalu dengan akrobatik hukum itu Tun mengeluarkan putusan agar berhenti dulu proses pemeriksaan etik, dan ini belum pernah terjadi di KPK karena di KPK penegakan etik itu nomor 1. Kalau etik sudah nggak bisa berjalan, ya itu konsekuensinya. 90 orang di rutan itu melakukan korupsi, pemerasan, pimpinan KPK Firly Bahuri melakukan pemerasan, semua teman-teman penyidik juga melakukan pemerasan. Ini yang kita tahu 5 tahun di era terakhir ini, era Firly Bahuri dan Nurul Gufron, itu era terburuk di KPK berdasarkan Litbang Kompas maupun berdasarkan kasus di internal pegawai. Karena dulu saya adalah kepala advokasi pegawai, jadi advokatnya pegawai dulu Pak ini. Jadi kami dulu tahu persis bahwa di KPK tidak pernah seperti ini, sampai sistemik korupsinya, sampai satu direktorat di rutan itu semuanya korup. Ini yang buat kita sangat concern sekali, Bapak. Iya, Bung Reski ada tanggapan? All concern are noted, artinya kita mencatat semuanya. Pada saat ini kami juga kan, makanya juga kita buka seluas-luasnya masukan dari masyarakat, tapi juga kita punya ini, make it the input itu also part of our system tuh gitu ya. Artinya input-input dari masyarakat ini juga terekam dengan baik. Nah kita punya aplikasi apel itu di mana masyarakat boleh mengadukan apapun ya di dalam situ. Nah jadi Mas Praswat juga kalau bisa masukin ke dalam itunya Mas ya, masukin ke dalam apel. Jadi itu memang kita punya recordnya, jadinya apapun yang menjadi concern dari masyarakat, we listen, kita mendengarkan. Oke. Meskipun sebenarnya kalau pendekatan pengaduan kan formil ya Bapak ya. Yang kita udah tahu kan itu semua se-Indonesia sudah tahu bahwa Nurul Gufron sedang menghadapi
kode etik. Kenapa masih dilanjut begitu ya? Masuk di Syahrul Yassin Limpo. Terus Tapi kan masih ada profile assessment, Bang. Masih ada profile assessment. Iya. Pemerasan di itu dan lain-lain. Yang maksud saya mudah-mudahan kami sangat berharap. Jangan kecewakan ya, jangan kecewakan kepercayaan masyarakat begitu maksudnya. Ya karena kalau masih tes tertulis kan, memang masih tes tertulis. Kemudian pada akhirnya nanti ketika profile assessment di situ kita juga bisa melihat dan mengkritisi apakah betul-betul independen nggak nih gitu proses seleksi yang berjalan begitu kan. Mas Manik, sebetulnya ke depannya itu bisa dianalisa nggak sih oleh Mas Manik bahwa ke depan KPK betul-betul bisa bersikap independen dan juga imparsial ketika nantinya harus menangani perkara-perkara khususnya tuh nanti di instansi asalnya. Karena saat ini kan publik kita semua masih menilai apakah betul-betul bisa diberikan kepercayaan lagi kepada KPK. Iya, betul. Jadi ya itulah menurut saya tantangan yang kemudian juga harus kita sama-sama awasi begitu ya pada Pansel dan juga KPK saat ini, karena dengan kita memberikan pengawasan yang begitu masif, kita juga ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan seleksi dari Capim KPK yang baru ini. Saya rasa juga panitia seleksi tentunya bisa dengan sangat bahagia untuk menerima masukan, input dan lain sebagainya, sehingga apa yang kemudian bisa KPK lakukan ke depannya sebenarnya tergambar dari bagaimana proses seleksi yang hari ini dilakukan gitu. Jadi proses seleksi hari ini akan sangat-sangat menentukan masa depan KPK 5 tahun ke depan. Apabila kita benar-benar bisa mengawalnya, saya rasa bukan mustahil KPK bisa mendapatkan kepercayaan publik yang lebih baik lagi dan tentunya melakukan penindakan yang juga lebih independen gitu ya, dan bukan berdasarkan pada pengaruh kekuasaan saja gitu, tapi lembaga yang independen dan juga bisa mengantisipasi berbagai macam kasus korupsi selanjutnya. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir, satu-satu dulu ya dari Mas Manik dulu, harapannya untuk proses seleksi yang ke depan nantinya akan seperti apa, Mas Manik? Ya, saya sangat berharap sekali dengan Mas Reski ya, panitia seleksi yang kemudian bisa menunjukkan independensi dan kredibilitasnya lebih baik lagi. Karena kami sangat berharap adanya banyak perbaikan dalam KPK, termasuk diantaranya adalah melalui proses yang saat ini sedang dijalankan. Jadi selain dari panitianya, kemudian juga transparansi proses itu juga sangat penting bagi masyarakat, sehingga kita bisa menilai apa yang tadi disampaikan atau keluh kesahnya Mas Praswat tadi ya, menyebutkan beberapa nama yang seharusnya tidak dan lain sebagainya. Saya rasa dengan proses transparansi yang proses yang jelas, transparan dan juga transparan, kita bisa sama-sama memantau dan mengawasi proses-proses mulai dari wawancara mungkin atau lain sebagainya yang kemudian bisa memberikan kepercayaan kepada publik. Kemudian tadi kalau seandainya sudah ada mekanisme public control gitu ya, itu juga sangat baik kalau seandainya bisa terus disosialisasikan oleh KPK bahwa hal ini bisa dipantau oleh masyarakat dan masyarakat berhak untuk memberikan masukannya. Ini menurut saya adalah peluang yang harus dilakukan dengan sangat masif, karena saya rasa banyak sekali orang-orang yang peduli dengan KPK, banyak sekali orang-orang yang peduli dengan upaya anti rasuah di Indonesia begitu ya. Dan terakhir mungkin uji publik yang dilakukan harus baik pula dengan kriteria-kriteria penilaian yang juga jelas dan bisa dipantau dengan baik. Nah, dengan proses yang seperti itu saya yakin proses pelaksanaan kita mencari calon pimpinan KPK yang baru itu bisa benar-benar menggambarkan 5 tahun ke depan realita bagaimana anti rasuah itu akan dijalankan di Indonesia dengan sangat baik gitu ya. Jadi saya sangat berharap proses ini benar-benar bisa menggambarkan visi kita ke depan terkait dengan pemberantasan korupsi ya. Korupsi bagaimana betul ya, penanganan korupsi. Baik, kalau dari Mas Praswat harapannya Mas? Ya, ini proses panjang, proses seleksi Capim KPK ini kan sebenarnya kulit aja Mbak ya. Isinya kan sebenarnya ada di hati nuraninya Pak Jokowi, ada di hati nuraninya teman-teman Pansel. Dan saya pikir nggak sulit lah untuk membedakan mana yang akan membawa KPK ke arah dia mengangkat dari keterpurukan ini atau malah semakin dalam. Itu yang membuat kita semua khawatir, karena apakah ini konsekuensinya ke anak cucu kita, bahkan ke depan rumah kita. Kita 5 tahun ke depan KPK semakin hilang, maka KPK Indonesia pasti akan semakin terjerumus dalam korupsi. Dan sudah kita tonton ya contoh nyata dari Pansel 2019
waktu kami di KPK saat itu saya sendiri yang mengantarkan langsung ke teman-teman pansel di 2019 di Sekretariat Negara data-data rekam jejak dan kasus-kasus terkait saudara Firly Bahuri dan kawan-kawan saat itu. Tapi tetap saja dipilih dan bahkan terpilih sebagai ketua. Ini yang juga kemudian pendekatan kita jangan sampai ini hanya mencari misalnya penyerapan aspirasi masyarakat dan lain-lain, pendekatannya memenuhi prasyarat formil saja, jadi formalitas, aspirasi didengar secara formalitas. Tetap saja nantinya Pak Presiden Jokowi yang akan memimpin dan yang memilih, dan itu mudah-mudahan benar-benar dalam kondisi hati kita yang sama-sama jernih dan berpikir bahwa keselamatan Indonesia itu tergantung dari korup atau tidak korupnya bangsa ini. Baik. Ya, baik. Bung Reski, ini semua mata tertuju pada pansel KPK. Silakan, Bung Reski, tanggapannya. Sebetulnya sih semua optimis dan masih punya faith ya bahwa calon-calon pimpinan KPK ininya nanti tentunya mereka yang betul-betul jujur dan berhati nurani juga bersih. Silakan, Bung Reski, bagaimana Anda bisa memastikan kepada publik, kepada khalayak bahwa kami masih bisa percaya capim yang akan muncul nantinya adalah mereka yang betul-betul bisa menjalankan amanah itu. Ya, oke, mungkin pertama-tama dari saya, izinkanlah kami bekerja sebaik mungkin. Dan ini sebenarnya pertanyaan yang buat diri saya sendiri juga gitu. Sebenarnya, bagaimana sih kita itu sebagai pansel itu bisa menjamin independensi, integritas? Ini sebenarnya pertanyaan filosofis ya. Gimana kita bekerja di dunia yang sangat dependen, tapi kita disuruh independen. Rasanya sih jawabannya cuma satu. Jawabannya adalah kita bekerja profesional. Sampai sekarang saya melihat dan kami juga di pansel ini juga bekerja seprofesional mungkin untuk menjamin bahwa proses berjalan sesuai dengan semestinya, dengan memasukkan segala input dari masyarakat sebagai indikator-indikator. Dan saya kembali lagi, kalau indikatornya nggak usah kita bahas, rasa indikatornya kita semua juga sama kok indikatornya gitu. Siapa sih independen lah, terus begitu juga profesional, punya kompetens gitu-gitu. Rasanya saya nggak perlu jelasin lagi lah gitu. Artinya semua punya indikator yang rasanya hampir mirip gitu. Nah itu pertama dari saya. Yang kedua, itu kami mencoba menjamin bahwa prosesnya itu kami jalankan dengan profesional. Hingga saat ini saya nggak dengar apapun, artinya ada tekanan atau apapun, saya ditelepon atau apapun, even kalau ada ditelepon saya nggak jawab. Kecuali telepon saya ya, Mas. Ini satu-satunya yang saya terima loh, bener. Saya nggak pernah mau sebenarnya. Siap, Bung Reski. Saya nggak pernah mau. Tapi ya udah deh, kali ini nggak apa-apa. Tapi artinya saya mencoba, saya juga independensi dari pansel juga saya hargai, juga pun independensi terhadap diri saya sendiri. Nah terus yang ketiga ya saya berdoa aja bahwa semuanya berjalan lancar dengan semua yang kita inginkan lah, Mas. Betul. Kaswat, Mas Manik. Betul. Itu aja sih. Baik. Nothing we can do except we just make sure that everything itu semua berjalan sesuai prosedur lah. Itulah yang saya tekankan. Betul. Baik, terima kasih sekali Mas Reski. Ini tadi lumayan proses juga untuk membujuk Bung Reski ini bergabung bersama kami di sini, tapi dengan kehadirannya dan juga analisa dari Mas Manik dan juga kritik dari Bang Rashid sendiri, tentunya memang menjadi perhatian dari publik bahwa sekarang baik Mas Praswat, baik Mas Manik dan juga Bung Reski menyadari bahwa era digital ini semua sedang memantau, semua sangat terpantau dan semua berhak untuk berbicara dan mengkritisi. Kita nanti sama-sama menunggu bagaimana proses seleksi itu akan terus berjalan dan nantinya masih ada profile assessment. Kita juga akan melihat siapa yang akan sekiranya mengerucut nanti calon pimpinan KPK yang sekiranya bisa kita percaya untuk menjalankan amanah itu dan memberantas korupsi di Republik Indonesia. Terima kasih sekali untuk waktunya para narasumber, Mas Manik, Bung Reski dan juga Mas Rashid. Kita tunggu ya kalau masukan-masukannya.
Iya, Pemirsa, Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI menggelar rapat kerja nasional tahun 2024. Rakernas yang membahas evaluasi ketercapaian serta keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 ini juga diikuti perwakilan dari Kartini Perindo. Bekerja sama dengan MPR RI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI menggelar rapat kerja nasional di salah satu hotel di Jakarta. Mengusung tema semangat dan peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam transisi politik 2024. Ajang ini membahas keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024. Kartini Perindo yang hadir dalam Rakernas ini juga menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender dalam dunia politik Indonesia. Kita melaksanakan Rakernas di tahun 2024 membahas isu-isu penting. Yang pertama adalah tentang sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi kita untuk keperpihakan terhadap perempuan itu masih sangat jauh. Kami sebagai Kartini Perindo dalam hal ini terus tetap aktif ya dalam KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Karena ini merupakan suatu wadah yang sangat penting sekali bagi perempuan di seluruh Indonesia ya, khususnya untuk mengawal keadilan dan kesejahteraan gender. Rakernas KPPI 2024 menjadi momentum evaluasi terhadap keterwakilan perempuan dalam Pilpres dan Pileg di 2024. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tiba di tanah air usai meraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024. Gregoria mendapat sambutan hangat masyarakat setibanya di area kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat sore. Pemain berusia 24 tahun itu turut disambut oleh perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, dan PBSI. Gregoria menjadi atlet pertama Indonesia yang sukses menyumbang medali untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dan menjadi pelecut semangat atlet merah putih lainnya. Setelah Olimpiade, Gregoria tak memiliki waktu banyak untuk beristirahat karena harus menyiapkan diri untuk turnamen BWF World Tour 750 Japan Open pada 20 hingga 25 Agustus 2024. Jujur dari awal ketegangan yang saya rasakan itu berbeda dengan pertandingan biasanya karena bisa dibilang Olimpiade ini adalah turnamen yang yang sangat tinggi untuk bulu tangkis karena diadakan 4 tahun sekali, jadi pasti targetnya juga nggak main-main. Cuma setelah waktu berjalan, persiapan yang bagus, saya rasa di beberapa minggu sebelum bertanding saya merasakan kepercayaan diri sih, karena mungkin dari latihan juga persiapannya cukup bagus dan itu membuat saya lebih percaya diri untuk bertanding di. Dan pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan video call kepada Fedrik, Leonardo, dan Rizky Juniansyah usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam perbincangan itu Jokowi memberikan selamat dan apresiasi langsung kepada Fedrik dan Rizky. Pagi, sehat semua ya. Pagi Pak. Fedrik dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Fedrik dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap, Pak. Siap. Kapan pulang? Tanggal 12, Pak. Pulangan, Pak. Tanggal 12. Indonesia tanggal 13. Iya, Pak. Bareng semua. Rizky Fedrik barengan. Pulangnya. Pak. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Informasi lain pemirsa, MNC Sekuritas raih 3 penghargaan pada ajang ESG Initiative Awards 2024 sebagai wujud atas penerapan Environmental, Social, and Governance atau ESG. Penghargaan ini semakin menjadikan MNC Sekuritas sebagai perusahaan sekuritas yang disegani.
MNC Sekuritas berhasil meraih 3 kategori penghargaan dalam ajang ESG Initiative Awards 2024, yaitu Best ESG Investing Innovation, Best Sustainable Finance Leadership, serta Best Director for ESG Initiative yang diraih oleh Direktur IT MNC Sekuritas, Abdul Latif Yukas. Penghargaan diberikan atas peran MNC Sekuritas dalam penerapan Environmental Social and Governance atau ESG. Kita di MNC Sekuritas itu sudah menerapkan end-to-end untuk ESG ini, dan juga kita senantiasa menerapkan kesetaraan gender, memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lingkungan, dan itu semua kita berharap akan menjadi nilai tambah baik bagi kita di masyarakat di MNC Sekuritas maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi semakin menggunakan ESG dan ESG-nya tinggi, maka nilai perusahaannya naik, banyak diminati oleh investor, banyak cuannya, ya, banyak pembeli yang berminat, maka juga banyak cuannya. Artinya ini membuktikan bahwa sebaik-baik perusahaan adalah perusahaan yang memberi manfaat, baik lingkungan maupun sosial. MNC Sekuritas menjadi satu-satunya perusahaan sekuritas dari sektor finansial yang memenangkan penghargaan dari total 21 perusahaan yang terdaftar sebagai pemenang. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Menparekraf terus menggenjot peningkatan investasi di sektor parekraf, khususnya di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Investasi ini, pemirsa, dapat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan 20 investor tanah air terkait rencana pengembangan pariwisata berbasis green tourism atau pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Realisasi investasi asing di Labuan Bajo pada tahun 2023 mencapai 20,27 juta dolar dan investasi dalam negeri mencapai 14,48 juta dolar AS. Sementara pada kuartal pertama tahun 2024, nilai investasi di Labuan Bajo sudah mencapai 570 miliar rupiah. Realisasi investasi juga dibuktikan dengan diresmikannya pembangunan Iger Hill, flagship store Parapuar, dan Iger Coffee di kawasan wisata Parapuar, Labuan Bajo. Ini komitmen yang kami sangat hargai. Terima kasih Iger. Dan akhirnya hari ini setelah melalui beberapa tahapan, mudah-mudahan ke depan Iger akan memberikan kebermanfaatan dengan konsep keberlanjutan. Saya titip kepada Iger terus melibatkan masyarakat Labuan Bajo. Kita berharap dengan adanya Iger di sini kita bisa memberikan sebuah transfer of knowledge terhadap masyarakat di sekitar kita. Di mana pastinya kita akan menghadirkan tim inti dulu, ya kan? Mungkin sementara 50% kita rekrut di lokal, dan secara bertahap kita akan kembangkan. Di Labuan Bajo, Sandiaga juga melihat langsung beragam produk ekraf dalam pameran apresiasi kreasi Indonesia Labuan Bajo 2024 yang digelar di Plaza Marina. Pameran yang diikuti 30 UMKM terpilih ini aki menjadi upaya Kemenparekraf mewujudkan pencapaian nilai produk ekspor ekonomi kreatif tahun 2024 yang ditargetkan mencapai 28 miliar dolar AS. Dari Kabupaten Manggarai Barat NTT, Yosep Mario Antognoni, iNews melaporkan. Pemirsa, berwisata di Yogyakarta tidak lengkap tanpa merasakan sensasi petualangan dengan jeep di kawasan Gunung Merapi. Pengunjung akan diajak berkendara menyusuri jejak erupsi Gunung Merapi yang tidak hanya indah, tapi juga penuh sejarah. Suara deru mesin terdengar keras saat jeep berupaya menembus genangan air Sungai Kali Kuning di Kaliurang, Yogyakarta. Sensasi melintasi sungai ini benar-benar menguji adrenalin para penumpang karena jeep harus melaju kencang. Tak jarang air masuk ke dalam jeep sehingga penumpang bisa basah. Jeep-jeep off-road dari wisata Merapi Lavator ini membawa wisatawan melintasi sungai berpasir dan berbatu bekas erupsi Merapi. Ketegangan dan kegembiraan bercampur aduk hingga ciptakan pengalaman tak terlupakan. Wisatawan juga diajak mengunjungi petilasan hingga rumah mendiang Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi yang dikenal gigih menjaga tradisi dan budaya setempat.
Rute jeep lavator juga melintasi Kali Adem yang dulunya desa namun kini tertutup material vulkanik. Di sini wisatawan dapat melihat bunker Kali Adem, tempat perlindungan darurat yang sayangnya tidak mampu menyelamatkan 2 relawan yang terjebak erupsi 2006. Untuk rute kita paket 3, paket medium, yaitu pertama kita ke Petilasan Mbah Marijan, kedua bunker Kali Adem, ketiga Museum Mini Sisa Hartaku, keempat kita ke Batu Alian, terakhir trek air Kali Kuning. Paling seru untuk treknya itu nanti kita akan basah-basahan juga. Pokoknya dijamin seru, menghibur. Tapi aman ya? Aman. Sangat-sangat gerunjal-gerunjal, jadi agak mencelat-mencelat gitu. Ini nggak takut jatuh gitu ya? Enggak, aman. Kombinasi medan menantang dan keindahan alam membuat pengalaman menyusuri aliran bekas erupsi Gunung Merapi sangat berkesan. Tak hanya menawarkan sensasi berkendara off-road, wisata ini juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan hadapi bencana. Dari Yogyakarta, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Balik informasi kuliner, pemirsa, di tengah maraknya aneka jenis makanan kekinian yang bermunculan tidak menyurutkan semangat seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah untuk tetap eksis menekuni usaha membuat roti gandos gimbal. Makanan zaman dulu atau jadul yang satu ini ternyata masih banyak diburu penggemarnya karena rasanya yang manis dan juga lezat serta harganya yang relatif terjangkau. Usaha rumahan yang dikelola Nunik Setiowati warga Teras, Boyolali, Jawa Tengah tetap eksis. Dibantu sejumlah karyawan, Nuni mengawali pembuatan roti gandos gimbal khas Boyolali dengan menyiapkan adonan, yakni campuran tepung terigu, kelapa parut, gula, telur, dan sejumlah bahan lain. Setelah adonan berbentuk pasta, kemudian dicetak dalam wadah khusus dan di oven hingga matang. Usaha roti gandos gimbal telah dilakoni ibu 2 anak tersebut sejak 5 tahun lalu. Ide usaha diilhami pengalaman masa kecil Nuni yang suka membeli roti gandos gimbal dengan rasa yang khas, yakni rasa manis dan gurih. Langganan Pak, setiap ada acara pasti tak pesin gimbal di sini Pak. Terus kenapa sih pilih gimbal di sini Pak? Soalnya harganya terjangkau, rasanya enak, gurih, legit, pokoknya pas di lidah Pak. Memuaskan. Nggih, puas pokoknya Pak. Yang jualan juga ramah, baik. Dalam sehari Nunik mampu membuat 500 hingga 1000 biji roti gandos gimbal. Harganya relatif terjangkau, Rp2.500 per biji. Namun jika dalam kemasan kardus berisi 7 biji, harganya Rp22.500 per pak. Awal mulanya saya suka dulu sama roti yang namanya gandos gimbal itu, suka beli. Setelah itu otodidak mencoba, dari mencoba saya belum berhasil. Sekali 2 kali mencoba belum berhasil. 3 kali saya mencoba, saya berhasil, tapi masih gosong dan saya berani menitipkan ke lapak yang ada di Boyolali itu ya. Awal mulanya dan itu pun dari lapak bilang, "Mbak, ini roti apa?" kan gitu toh. Gandos gimbal Bu, itu roti apa kok gosong kayak gitu kan gitu. Saya ya dicoba dulu Bu, kalau laku ya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa kan saya gitu. Selain melalui media sosial, roti gandos gimbal dipasarkan dengan cara dititipkan ke lapak-lapak roti atau toko kue yang berada di Boyolali. Roti gandos gimbal buatan Unik sudah mulai dipesan oleh pelanggan dari berbagai daerah di luar Boyolali, mulai dari Solo Raya, Semarang, Yogyakarta, hingga di luar Jawa. Roti gandos gimbal biasanya digunakan warga saat hari-hari spesial seperti acara tahlil dan yasinan, pesta pernikahan, hingga momen hari raya keagamaan. Namun saat ini roti gandos gimbal bisa ditemukan pada setiap acara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan bagi Anda pemirsa yang sedang di Kota Bandung juga boleh mencoba bakmi culture kekinian. Ini dengan bumbu hasil racikan sendiri dan mie yang juga dibuat sendiri oleh penjualnya alias homemade.
Anda yang suka menyusuri kota Bandung dan mencoba kuliner khas kota ini, bisa mencoba bakmi kekinian di kawasan Pasar Besi Kebon Sirih. Di sini, Anda bisa mencicipi pilihan mie lebar atau mie original yang diberi topping ayam bumbu taichan yang gurih rasa bawang, topping daging brisket panggang atau topping bakso ikan. Untuk kuah mie-nya, gurih dan nikmat. Kuah pitung lamian salah satunya, paduan soto Betawi dan bakmi khas Tiongkok. Jangan lupa sambal mala untuk menambah selera. Kalau misalkan dari teksturnya memang mie-nya memang kenyal. Penasaran sama informasinya kan memang homemade ya, tapi yang lebih amazing-nya itu adalah si brisketnya kerasa banget. Beberapa kadang di tempat lain si brisket kan hanya sekedar nama doang, tapi ternyata di sini asapnya kerasa banget sih. Mantap. Meski berada di tengah pasar, tapi warung bakmi ini tetap jadi buruan pembeli loh. Apalagi bumbu yang dipakai hasil racikan sendiri. Dan mie-nya pun hasil buatan sendiri atau homemade. Nah, jadi konsep kita di sini tuh lebih ke Chinese fusion food ya. Terus juga kita nyari lokasi yang cukup unik gitu. Main ke sini ya anggapan kita kayak main ke rumah temen gitu, ngobrol sama keluarga gitu. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp23.000 per porsi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.